warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainia Siregar, BP 1810543005, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Payakumbuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis faktor pada mata kuliah Statistika Multivariat. Keep watching. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada pengertian dari analisis faktor itu sendiri, yang mana merupakan metode analisis multivariat yang didasarkan pada korelasi antar variabel. Analisis faktor termasuk salah satu teknik statistika yang dapat digunakan untuk memberikan deskripsi yang relatif sederhana melalui reduksi jumlah variabel yang disebut faktor. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa analisis faktor itu merupakan salah satu cara untuk mengelompokkan data-data atau faktor-faktor dengan mengukur korelasi sekumpulan variabel tersebut, kemudian menempatkan variabel yang berkolerasi tinggi dalam satu faktor, dan variabel-variabel tersebut ditempatkan pada faktor yang lain. Dan hasil yang diharapkan faktor-faktor yang nantinya terbentuk tidak saling berkorelasi lagi. Kemudian terdapat dua tujuan dari analisis faktor. Yang pertama itu adalah data summarization, yaitu mengidentifikasikan adanya hubungan antar variabel dengan melakukan uji korelasi. Dan yang kedua adalah data reduction, yakni setelah melakukan korelasi, dilakukan proses membuat sebuah variabel set baru yang dinamakan faktor untuk menggantikan sejumlah variabel tertentu. Prinsip utama dari analisis faktor ialah korelasi. Maka ada asumsi-asumsi yang terkait dengan korelasi. Jadi berikut adalah asumsi yang harus dipenuhi pada analisis faktor. Di sini ada besar korelasinya, yaitu di atas 0,5 itu berarti variabelnya cukup kuat. Kemudian ada besar korelasi parsialnya, yaitu yang menganggap tetap variabel lain justru harus kecil. Pada SPSS deteksi terhadap korelasi parsial ini diberikan pada pilihan anti-image correlation. Kemudian ada pengujian matriks korelasi antar variabel. Lalu habis itu yang terakhir ada asumsi normalitas dari variabel-variabel. Oke, baiklah. Terdapat beberapa tahapan pada analisis faktor. Yang pertama itu dengan menentukan variabel apa saja yang akan kita analisis. Kemudian jika variabelnya itu sangat bervariasi, misalnya datanya itu berbentuk ratusan ribu seperti gaji, maka kita harus melakukan ditransformasi atau standarisasi sebelum bisa dianalisis. Yang mana proses standarisasi data ini bisa dilakukan dengan mentransformasi data ke bentuk J-score dalam SPSS. Kemudian yang kedua yaitu menguji variabel tersebut agar menjadi variabel yang layak dimasukkan dalam analisis faktor. Kemudian yang ketiga adalah setelah sejumlah variabelnya itu kepilih, maka kita melakukan proses factoring atau ekstraksi. Selanjutnya yang keempat, kita menggambarkan perbedaan di antara faktor-faktor yang ada. Jika masih ada yang dilakukan, dapat dilakukan faktor rotation untuk memperjelas apakah faktor yang terbentuk tersebut secara signifikan berbeda dengan faktor lain. Kemudian rotation ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah orthogonal rotation, itu memutar 90 derajat. Yang mana ini dilakukan dengan mempertahankan keortogonalan faktor-faktor yang berimplikasikan pada ada tidaknya perbedaan antara pattern dengan bobot terstruktur, yang mana hasilnya ini tidak akan menyebabkan perubahan proporsi keragaman. Lalu selanjutnya contohnya itu ada rotasi varimax, kemudian quartimax, equarmax, dan varsimax. Kemudian ada obligation rotation, yakni memutar sum ke kanan namun tidak sampai 90 derajat, yang mana ini diasumsikan bahwa faktor-faktor yang dihasilkan saling berkorelasi. Beberapa contohnya itu yang pertama rotasi Promax, kemudian ada Proust-Custos, dan Harris-Kaiser. Kemudian cara kelima yaitu interpretasi faktor yang telah dibentuk, khususnya memberi nama atas faktor yang terbentuk yang dianggap bisa mewakili variabel-variabel anggota foto tersebut. Jadi ini maksudnya seperti pemberian nama.
Kemudian habis itu validasi faktor yang dimaksudkan itu untuk mengetahui apakah hasil analisis faktor tersebut bisa digeneralisasikan ke populasi. Nah, di sini ada dua caranya. Yang pertama dengan membagi sampel menjadi dua bagian, kemudian membandingkan hasil faktor sampel 1 dengan sampel 2. Jika tidak ada perbedaan, bisa dikatakan faktor yang terbentuk telah valid. Kemudian dengan melakukan metode konfirmasi faktor analisis atau CFA dengan cara struktural modeling, proses ini bisa dibantu dengan software khusus seperti Liseral. Nah, jadi dari dua data yang paling praktis digunakan dengan kestabilan faktor yang terbentuk. Nah, dan yang terakhir yaitu pembuatan faktor scores yang akan berguna jika akan dilakukan analisis lanjutan, misalnya seperti analisis regresi, diskriminasi, dan sebagainya. Selanjutnya itu jumlah sampel yang ideal gitu. Namun teman-teman juga bisa menggunakan berapa sampel aja. Tapi di sini yang ideal itu adalah 50 sampai 100 sampel. Yaitu rasionya 10:1. Kemudian masuk kepada pemodelan analisis faktor. Yang mana secara matematis analisis faktor menyerupai regresi ganda, di mana setiap variabel itu direpresentasikan sebagai kombinasi linear dari faktor-faktor yang diperoleh dari hasil pengolahan data. Masing-masing faktor dapat diekspresikan dengan persamaan sebagai berikut, yaitu F1 sama dengan W1 1x1 ditambah W1 2x2 ditambah W sampai W dan K X seterusnya, yang mana F1 itu merupakan faktor, WI merupakan bobot variabel terhadap faktor, kemudian ada X itu merupakan variabel, dan K adalah jumlah variabel. Kemudian terdapat beberapa metode untuk menentukan jumlah faktor. Yang pertama itu penentuan di awal, yang mana jumlah faktor yang akan diambil telah ditentukan sendiri oleh peneliti. Kemudian penentuan berdasarkan nilai eigen. Ini tuh berhubungan dengan pada suatu faktor, jumlah variasi dari suatu faktor. Kemudian ada penentuan berdasarkan script plot, yang mana ini menunjukkan relasi antar faktor dengan nilai eigennya. Itu yang dinamakan dengan script plot. Kemudian penentuan berdasarkan persentase variance atau determination based on percent variance. Jumlah faktor yang diambil ditentukan berdasarkan jumlah kumulatif variasi yang telah dicapai. Selanjutnya kita masuk kepada contoh soal analisis faktor. Yang mana di sini contohnya itu adalah seorang mahasiswa semester akhir ingin melakukan penelitian tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan terhadap pelayanan PT Telkom Solo. Nah, di sini ada 25 orang respondennya atau sampel dengan jawaban 5 item pertanyaan kuesioner tentang P1, P2, P3, P4, P5. Memang jumlah datanya kurang tidak termasuk pada jumlah data yang ideal, tapi ini masih bisa, yang mana pertanyaan tersebut jenis pertanyaannya positif, di mana memiliki 5 pilihan jawaban seperti penskoran di bawah ini. Kemudian ini merupakan hasil data penelitian dari kelima variabel, yaitu P1-nya sebagai keandalan, P2 ketanggapan, P3 keyakinan, P4 empati, dan P5-nya berwujud. Yang mana ini nantinya akan kita masukkan ke dalam aplikasi SPSS. Selanjutnya kita masuk pada pengaplikasian pada aplikasi SPSS. Lalu di sini kita lihat sudah kita beri nama masing-masing variabel, ada P1 sampai P5. Lalu dengan label keandalan, ketanggapan, keyakinan, empati, dan berwujud, desimalnya kita ubah jadi 0, kemudian divaluas atau nilai, yaitu 1 sangat tidak puas, 2 kurang puas, kemudian 3 cukup puas, 4 puas, dan 5 sangat puas. Nah, kemudian kita klik analyze, lalu dimension atau data reduction, kemudian faktor. Nah, muncul tabel seperti itu. Lalu kita masukkan semua variabelnya itu. Oke, lalu ada deskriptif. Kita klik, lalu kita klik si
anti image, cameo, dan initial solution. Kemudian ada education extraction. Ya, di situ kita klik unroll dan script plot. Kemudian continue. Pada based on-nya itu 1, ya benar. Lalu di faktor analisis rotation, di situ varimax, kemudian rotative solution, baru kita continue. Lalu kita ini yang di score, kita klik save dan continue, lalu kita klik OK. Oke, kemudian di sini sudah kita dapatkan output dari data kita, yaitu ya, kita lihat ini merupakan output dari data yang telah kita submit tadi. Nah, kemudian di sini kita dapat kolom dari KMO dan Bartlett, yang mana ini untuk mengetahui kelayakan suatu parabel apakah dapat diproses lebih lanjut menggunakan teknik analisis faktor ini atau tidak. Caranya itu kita melihat KMO MSA-nya. Nah, jika nilai KMO-MSA lebih besar dari 0,5, maka teknik analisisnya itu dapat dilanjutkan. Berdasarkan kita lihat di sini nilainya itu lebih dari 0,5 semua. Otomatis itu dapat dilanjutkan karena sudah memenuhi persyaratan pertama. Kita masuk pada tabel yang kedua, yaitu anti-image correlation, yang mana di sini kita gunanya untuk mengetahui dan menentukan variabel mana saja yang layak pakai dalam analisis ini. Nah, di situ kan ada tanda A, itu merupakan tanda untuk measure of sampling education atau MSA, yang mana kita ketahui yang keandalan 0,664 baru ketanggapan 0,687 baru keyakinan 641 baru 599 empati 541 berwujud. Maksudnya itu 0, ya. Nah, yang mana di sini persyaratannya itu harus lebih besar dari 0,5. Jadi persyaratan ini itu tercapai. Lalu selanjutnya itu adalah communicates. Nah, yang mana ini menunjukkan nilai variabel yang diteliti apakah mampu untuk menjelaskan faktor atau tidak. Variabel dianggap mampu menjelaskan faktor jika nilai extraction lebih besar dari 0,5. Nah, berdasarkan output di atas diketahui nilai extraction untuk semua variabelnya itu adalah lebih besar dari 0,5. Otomatis itu dapat dipakai. Kemudian ada tabel total variance explain, yang mana ini menunjukkan nilai masing-masing variabel yang dianalisis. Dalam penelitian ini ada 5 variabel. Nah, ada 2 macam analisis untuk menjelaskan suatu varian, yaitu initial eigenvalues dan extraction sum of square loadings. Nah, pada varian inisial ini menunjukkan faktor yang tertentu apabila semua faktor ini dijumlahkan, maka dia akan mendapatkan 5 variabel. Sedangkan pada bagian extraction sum-nya itu menunjukkan jumlah variasi atau banyaknya faktor yang dapat terbentuk pada hasil output di atas 2 variasi faktor, yaitu 2,160 dan 1,297. Selanjutnya itu adalah output yang kelima dari script plot. Nah, yang mana di sini kita melihat jumlah faktor yang terbentuk. Caranya dengan melihat nilai titik komponennya yang lebih dari 1 atau nilai eigenvalue. Yang mana di sini ada 2 faktor. Nah, itu berarti ada 2 faktor yang dapat terbentuk. Kita dapat lihat yang lebih dari 1 itu ada 2 titik.
output komponen matriks, yang mana di sini menunjukkan nilai korelasi atau hubungan antara masing-masing variabel dengan faktor yang akan terbentuk. Misalnya dari variabel keandalan kita lihat nilai korelasi variabelnya ini adalah sebesar 0,782 yang untuk yang faktor 1, kemudian faktor 2-nya sebesar 0,315. Seperti itu. Begitu juga sama dengan variabel yang lainnya. Lalu kita masuk ke rotated component matrix, yang mana ini memastikan lagi apakah suatu variabel itu masuk ke kelompok mana. Misalnya variabel kendalan kita lihat di situ dia itu 0,78 itu lebih besar kan di kolom 1 kan. Nah, otomatis dia masuk kelompok 1. Begitu pula selanjutnya. Kalau misalnya lebih besar itu di kolom kedua, maka dia masuk ke faktor kelompok 2. Baru habis itu ada komponen transformation, yang mana menunjukkan nilai korelasinya, yaitu 0,743 itu lebih besar dari 0,5. Karena nilainya itu lebih besar, maka dapat disimpulkan bahwa variabel ini layak untuk merangkum kelima variabel yang dianalisis. Oke, selanjutnya kita melihat di tabel view kembali. Di sini sudah ada kolom FAC1 yang merupakan nilai dari kelompok 1 atau faktor 1, kemudian ada kolom FAC2 yang merupakan nilai atau faktor dari faktor 2. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Thanks for watching.